Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahman dari jurusan Psikologi semester 2 Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi tentang peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Indonesia adalah negara yang kaya akan bahasa. Dari 38 provinsi di Indonesia, ada sebanyak 718 bahasa daerah yang sudah teridentifikasi per tahun 2023. Namun, dari sekian banyak bahasa daerah yang ada, hanya bahasa Indonesia yang menjadi bahasa utama untuk berkomunikasi antar suku dan adat istiadat. Hal ini terjadi karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu masyarakat Indonesia, terutama dalam berkomunikasi satu sama lain. Selain itu, musik juga dapat menjadi sarana berkomunikasi dan pemersatu dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan adanya musik, kita dapat menyampaikan ide atau gagasan karena komposisi musik yang sebenarnya adalah sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh pencipta kepada pendengar musik. Musik juga dapat berfungsi sebagai identitas suatu entitas untuk meningkatkan hubungan kekerabatan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas sejarah perkembangan musik di Indonesia. Musik di Indonesia ini biasa disebut sebagai musik Nusantara, yang dimana musik yang berkembang di semua daerah dan merupakan kebiasaan turun-temurun yang masih ada di masyarakat hingga saat ini. Selanjutnya, ada tahapan perkembangan musik di Indonesia. Yang pertama, periode pra-Hindu-Buddha. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha, musik digunakan sebagai bagian dari kegiatan ritual masyarakat. Yang kedua, periode setelah Hindu-Buddha. Setelah masuknya Hindu ke Nusantara ditandai dengan berdirinya kerajaan Kutai dan Tarumanegara pada abad keempat. Musik mulai masuk ke ranah kekeratonan. Pada masa itu, peran musik tidak hanya sebagai bagian dari kegiatan ritual, tapi juga sebagai bagian dari kegiatan keraton. Dan yang ketiga, periode setelah masuknya pengaruh Islam. Mulai abad ke-14, kerajaan Majapahit ini mengalami kemunduran dan kehancuran. Sementara itu, perkembangan pesat kerajaan-kerajaan Islam yang menguasai sampai ke Sumatera. Tentu saja, hal ini membuka jalan bagi budaya Islam atau Timur Tengah untuk memberikan pengaruh yang kuat di berbagai bidang, termasuk musik. Yang keempat, ada masa kolonialisme. Masa kolonialisme ini yaitu masuknya bangsa barat ke Nusantara juga memberikan pengaruh besar bagi perkembangan musik di Indonesia. Selain itu, melancarkan penjajahan. Para pendatang ini juga memperkenalkan berbagai alat musik dari negaranya, seperti biola, cello, gitar, suling, dan ukulele. Mereka juga memperkenalkan sistem solmisasi di berbagai lagu. Di era ini, Indonesia mengalami awal perkembangan musik modern. Dan yang terakhir adalah periode modern atau kontemporer. Periode ini berawal dari masuknya media elektronik ke Indonesia. Terjadilah arus globalisasi yang tak terbendung. Berbagai budaya barat mulai masuk ke tanah air, antara lain berbagai genre musik pop, jazz, blues, rock, dan R&B, hingga musik India yang banyak diperkenalkan melalui film-filmnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi musik. Yang pertama, musik sebagai media komunikasi dalam hubungan sosial. Nah, musik ini telah menjadi bahasa pergaulan ya, dan sebagai media komunikasi juga dalam kehidupan manusia. Musik adalah media komunikasi yang lebih mudah dipahami, meskipun kita tidak mengerti bahasa musik yang kita dengarkan. Fungsi yang kedua adalah sebagai sarana hiburan. Contohnya yaitu dalam sebuah event atau acara, musik berperan sebagai salah satu media yang dapat memeriahkan acara tersebut. Dengan alunan musik yang disuguhkan, seseorang dapat menikmati acara dengan lebih rileks dan santai. Yang ketiga, sebagai simbol budaya.
Dalam kehidupan bermasyarakat seperti masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai macam unsur budaya, musik memiliki andil yang cukup besar dalam mewujudkan nilai-nilai tradisional budaya tersebut. Yang keempat, sebagai respon terhadap fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial. Yang kelima, sebagai sarana melestarikan budaya. Indonesia merupakan negara yang budayanya itu sangat beragam. Setiap daerah memiliki budaya yang berbeda. Salah satunya adalah musik, di mana hampir setiap daerah di Indonesia ini memiliki lagu khas daerah tersebut. Selanjutnya, sebagai alat yang menyatukan orang. Di setiap negara memiliki lagu kebangsaan masing-masing, di mana lagu tersebut dapat mewakili semangat kebangsaan, cita rasa estetika, dan budaya masing-masing negara. Salah satu contohnya adalah Indonesia, di mana Indonesia memiliki lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Yang selanjutnya adalah sebagai hasratnya sebagai penggerak. Itulah fungsi musik ya teman-teman. Dan selanjutnya adalah peran musik dalam kecintaan berbahasa Indonesia. Apa sih peran musik? Musik itu dapat berperan sebagai pengiring suatu upacara dan juga sebagai media untuk bercerita, sebagai pengenalan bahasa, dan juga sebagai simbol atau penggambaran dari rasa saat berbahasa. Kenapa sih musik dapat berperan dalam kecintaan berbahasa Indonesia? Musik dapat berperan karena memiliki kekuatan untuk membangkitkan emosi, mampu mendatangkan bentuk ekspresi budaya yang kaya dan unik, di mana mampu untuk menciptakan suasana persatuan dalam keberagaman. Selanjutnya, bagaimana sih cara meningkatkan kecintaan berbahasa Indonesia dengan musik? Bagaimana ya caranya teman-teman? Caranya adalah dengan kita menciptakan musik itu sendiri, yaitu misalnya dengan membuat lagu serta mengaransemen lagu sehingga menambah pengetahuan akan bahasa Indonesia. Jika memainkan alat musik juga kita mencoba untuk mempelajari lagu-lagu bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu mendengarkan. Kita harus memulai dengan mendengarkan lagu yang berasal dari Indonesia agar tidak kalah dengan lagu luar. Yang ketiga, menyebarkan lagu tersebut, yaitu dengan cara kita merekomendasikan lagu-lagu kepada orang-orang terdekat kita dengan membagikannya ke media sosial atau melalui media yang lainnya. Dan kita juga mencoba untuk memahami dari lirik-lirik lagu tersebut dalam bahasa Indonesia. Jika perlu, cari arti atau kata yang tidak kita ketahui sehingga dapat meningkatkan pemahaman bahasa kita. Yang keempat, mencari tahu tentang penyaji dan lagu. Yang kelima, kita harus masuk ke dalam komunitas musik. Yang terakhir, membuat playlist khusus. Nah, itu dia paparan saya mengenai peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Dan sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang dapat meningkatkan kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia atau kecintaan kita terhadap negara Indonesia. Namun, yang saya paparkan hanyalah tentang peranan musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Nah, teman-teman semua sudah atau belum ya mencintai bahasa Indonesia ini? Dan mungkin banyak sekali juga faktor-faktor lain yang teman-teman lakukan atau dapatkan agar dapat lebih mencintai bahasa Indonesia atau cinta terhadap negara Indonesia ini. Dan kesimpulan dari paparan saya mengenai peranan musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia adalah sejarah perkembangan musik memiliki dampak yang signifikan terhadap kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Musik telah menjadi sarana untuk menyampaikan pesan, cerita, dan emosi, memperkaya kosakata dan ekspresi budaya dalam bahasa Indonesia. Melalui lagu-lagu dan komposisi musik, bahasa Indonesia menjadi lebih hidup dan merangkul nilai-nilai lokal serta identitas negara. Secara keseluruhan, perkembangan musik di Indonesia telah memainkan peranan penting dalam memperkaya, mempertahankan, dan menghidupkan bahasa Indonesia. Dengan melibatkan aspek-aspek budaya dan emosional, musik telah memperdalam ikatan masyarakat dengan bahasa mereka sendiri dan identitas nasional. Saran dari saya adalah, kita dapat mengintegrasikan pengajaran tentang sejarah musik Indonesia dalam kurikulum pendidikan sehingga dapat membantu generasi muda memahami asal-usul dan evolusi musik Indonesia. Ini akan membantu mereka menghargai kekayaan budaya dan bahasa Indonesia. Selain itu, untuk mendukung pengajaran dan pelestarian musik tradisional Indonesia melalui sekolah-sekolah dan lembaga budaya akan memastikan bahwa warisan musik tradisional terus diteruskan kepada generasi mendatang. Cukup sekian presentasi dari saya kali ini. Semoga presentasi saya kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua.
Dan mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.